warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taufik, NPM 2151012128 dari Prodi Perbankan Syariah kelas C, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal untuk memenuhi tugas TS mata kuliah Qiraatul Quran dengan dosen pengampu Ibu Dian Mukminatul Hasimi, MESC. Baiklah, jurnal yang saya akan review judulnya Pendampingan Pendalaman Makhrij Al-Huruf bagi Santri Pondok Pesantren Hidayatullah Mustaqim Bulusari Tarokan Kediri pada tahun 2020. Penulis Nur Khozin dan Abdul Majid Abror. Pertama, pendahuluan. Membaca Al-Quran dengan benar dan secara tajwid merupakan hal yang harus dilakukan oleh seorang umat muslim, baik di Indonesia maupun di negara lain. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran tanpa tajwid, maka ia berdosa. Dalam membaca Al-Quran tentu kita harus memperhatikan bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar sesuai dengan bacaan Rasulullah. Hal pertama yang harus kita lakukan agar mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar setelah kita mengetahui huruf-huruf hijaiyah adalah dengan mempelajari dan memahami ilmu tajwid. Ilmu tajwid merupakan ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai kaidah Al-Quran. Pengertian kemampuan membaca Al-Quran secara terperinci berasal dari 3 kata, yaitu kemampuan membaca dan Al-Quran. Kemampuan sendiri berasal dari kata dasar mampu yang artinya kuasa, bisa sanggup melakukan sesuatu. Jadi kemampuan memiliki arti kesanggupan, kecakapan, dan kekuatan. Sedangkan membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Secara singkat, tentang proses kegiatan membaca terkait dengan 1. Pengenalan huruf, 2. Bunyi dan huruf, 3. Makna atau maksud, 4. Pemahaman terhadap makna atau maksud berdasarkan konteks wacana. Selanjutnya, kajian teori. Pengertian makhrij al-huruf. Makhrij al-huruf adalah merupakan tempat keluarnya huruf dalam melafalkan huruf Al-Quran. Pengertian makhraj dari segi bahasa adalah tempat keluar, sedangkan dari segi istilah makhraj diartikan tempat keluarnya huruf. Mengetahui tempat keluarnya huruf hijaiyah adalah sangat penting, karena hal ini menjadi dasar dan melafazkan huruf hijaiyah secara benar. Pengertian di atas dapat dipahami bahwa makhraj merupakan tempat keluarnya huruf-huruf yang sudah ditentukan oleh huruf hijaiyah, di mana dalam membaca Al-Quran, makhraj harus diketahui dan benar-benar dipahami dalam rangka untuk menciptakan bacaan Al-Quran yang baik dan benar. Tempat keluarnya huruf. Membaca Al-Quran dengan baik dan benar merupakan perintah Allah. Allah berfirman, atau lebih dari 1/2 itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka indikator kemampuan membaca Al-Quran adalah melafalkan Al-Quran sesuai dengan makhrij Al-Quran huruf. Makhrij al-huruf. Ada 17 tempat menurut Imam Khalil bin Ahmad, bila dikelompokkan menjadi 5, yaitu 1. Al-halaq atau tenggorokan. Yang pertama pangkal tenggorokan, kedua tengah tenggorokan, 3 ujung tenggorokan. Kedua al-lisan atau lidah. Pertama pangkal lidah dengan langit-langit mulut. Agak ke depan dari pangkal lidah dengan langit-langit, tengah lidah dengan langit-langit, tepi lidah kanan atau kiri dengan geraham atas memanjang sampai ke depan, ujung lidah dengan gusi atas agak ke belakang dari mahrojnya nun. Ujung lidah dengan gusi atas depan mahrojnya lam. Ujung lidah dengan gusi atas dekat mahrijatnya nun. Punggung kepala lidah dengan pangkal 2 gigi seri yang atas. Ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Ujung lidah dengan ujung 2 buah gigi atas. Yang ketiga, al-safatan atau 2 bibir, yaitu perut bibir bawah dengan ujung 2 buah gigi yang atas. Bibir atas dan bawah dengan rapat, dan bibir atas dan bawah agak sedikit renggang. Keempat, al-jawf atau rongga mulut, tempat keluarnya huruf mad, yaitu alif, waw, ya. Yang kelima, al-kasyum atau pangkal hidung, tempat keluarnya huna, yaitu nun dan mim yang bersidah. Selanjutnya yaitu penutup atau kesimpulan.
Makhrij al-huruf adalah merupakan tempat keluarnya huruf dalam melafalkan huruf Al-Quran. Pengertian makhraj dari segi bahasa adalah tempat keluar, sedangkan dari segi istilah makhraj diartikan tempat keluarnya huruf. Mengetahui tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah adalah sangat penting, karena hal ini menjadi dasar dan melafazkan huruf hijaiyah secara benar. Sifat menurut bahasa adalah suatu keadaan yang menetap pada sesuatu yang lain. Menurut bahasa adalah suatu keadaan yang menetap pada sesuatu yang lain. Menurut istilah adalah keadaan yang baru datang yang berlaku bagi suatu huruf yang dibaca tempat keluarnya dari makhrajnya. Mungkin sekian review jurnal yang saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian ada kata salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.